Air merupakan salah satu faktor penting yang sangat diperlukan oleh organisme hidup, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Hubungan air dengan kelangsungan hidup suatu organisme sangatlah erat, karena sebagian besar tubuh organisme terdiri dari air sebagai penyusun protoplasma dan sebagai medium untuk membantu mempercepat jalannya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Salah satu sumber perairan yang banyak ditemukan di Indonesia adalah sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai banyak dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, di sungai terdapat banyak sekali organisme yang hidup di dalamnya. Dan inilah Sungai Serayu. Sungai Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan melintasi beberapa kabupaten, salah satunya Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1B dengan saya Astri Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 200107011. Saya Adi Setiawan dengan NIM 200307071. Saya Mediana Puspitasari dengan NIM 200107016. Di sini kami akan membuat video praktikum pada mata kuliah Praktik Biomonitoring dengan judul Simulasi Metode Pengukuran Parameter Fisik pada Badan Perairan Anak Sungai Serayu. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang saya akan mengukur penetrasi cahaya, tapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi saya misalkan ember ini sebagai anak Sungai Serayu. Tujuan penentuan penetrasi cahaya yaitu untuk mengetahui teknik pengukuran penetrasi cahaya. Yang kedua, untuk mengetahui teknik analisis perbandingan penetrasi cahaya. Yang ketiga, menghitung intensitas cahaya yang masuk ke dalam air. Pada pengukuran kali ini, alat yang digunakan adalah Keping Saichi. Alatnya seperti ini. Cara pengukurannya yaitu dengan memasukkan Keping Saichi ini ke dalam air, kemudian masukkan sampai Keping Saichi ini tidak terlihat. Setelah Keping Saichi ini tidak terlihat, kemudian hitung kedalaman Keping Saichi ini dengan cara melihat Keping Saichi ini sampai tidak terlihat. Ya, sekarang kita akan menentukan suhu. Nah, tujuan penentuan suhu ini yaitu untuk mengetahui teknik pengukuran air untuk suhu, kemudian untuk mengetahui teknik analisis perbandingan suhu dari masing-masing titik dan atau waktu pengambilan sampel. Alat yang digunakan ini adalah termometer Celcius. Nah, cara penggunaannya dengan memegang tali yang ada di atas, kemudian kita masukkan, setelah itu kita ukur suhunya. Kemudian setelah kita masukkan, kita ukur berapa suhu yang ada di air tersebut. Setelah itu kita angkat, kita lihat suhu yang berada di air tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran kecepatan arus pada perairan. Tujuan dari pengukuran ini adalah mengetahui teknik pengukuran air untuk kecepatan arus. Yang kedua, mengetahui teknik analisis perbandingan kecepatan arus dari masing-masing titik pengambilan sampel. Untuk alat yang digunakan pada pengukuran ini yaitu botol sebagai pelampung, kemudian kita ikatkan tali di sini sepanjang 5 meter dan stopwatch. Untuk prosedur pengukurannya, kita dapat melemparkan botol ini sebagai pelampung ke badan perairan. Kemudian kita hitung dengan stopwatch berapa waktu yang dibutuhkan sampai tali sepanjang 5 meter ini terbentang.
Setelah tali tersebut terbentang, kita catat waktu yang diperlukan pada tabel hasil pengamatan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mengukur pada pengukuran debit air. Tujuan pengukuran debit air ini yang pertama untuk mengetahui jarak debit air dan yang kedua untuk mengetahui debit air. Untuk peralatan yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama kita memisalkan kayu ini sebagai tiang pancang, meteran, dan tali. Untuk prosedur pengukuran debit air yang digunakan yaitu cross section area, di mana untuk menjalankan prosedur tersebut kita dapat menggunakan tiang pancang ini sebagai pengukuran kecepatan arus air, karena dalam penentuan debit air ini dibutuhkan juga kecepatan arus air. Selanjutnya kita akan mengukur luas penampang dengan menggunakan meteran, karena rumus dari debit air yaitu V dikali A, di mana V merupakan arus air dan A merupakan penampang dari luas badan sungai. Selanjutnya, setelah kita mengukur debit air, kita memasuki pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran makrobentos, di mana tujuan dari makrobentos ini untuk kita mengetahui bagaimana cara pengukuran makrobentos pada badan sungai dan menghitung makrobentos yang ada pada perairan sungai. Untuk metode atau prosedur pengukuran makrobentos kita memerlukan beberapa alat. Namun di sini kita memisalkan cup ini sebagai Ekman, grab Ekman, yang dimana berfungsi untuk pengambilan sampel pada air sungai. Selanjutnya kita ambil terlebih dahulu sampel pada badan air sungai. Setelah kita ambil sampelnya, kita melakukan beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kita memasukkan sampel ini ke dalam mikroskop. Jadi mana kita harus melakukan yang pertama penyaringan berulang, kemudian mengambil makrobentos yang ada pada sampel menggunakan pinset, kemudian kita memasukkannya ke dalam mikroskop stereo untuk melihat apakah ada organisme atau makrozoobentos yang ada pada perairan di Sungai Serayu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengukuran evaporasi dan transpirasi. Tujuan dari pengukuran ini adalah mengetahui besar dan proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 4 buah ember plastik, kemudian penggaris, dan tanaman air. Untuk prosedur pengukurannya, kita di sini contohkan dengan 1 ember plastik. Caranya adalah kita memasukkan air ke dalam ember plastik, kemudian kita ukur ketinggiannya menggunakan penggaris. Setelah itu, kita masukkan tanaman air ke dalamnya, dan kita lakukan penutupan dengan presentase 100%, 50%, 25%, dan tanpa penutupan. Kemudian kita taruh ember ini di bawah terik sinar matahari. Setelah itu kita akan amati pengurangan ketinggian air per hariannya, kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Saja yang dapat kami sampaikan dan terangkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.